Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesempatan ini menjadi peluang bagi kita semuanya untuk menambah kebaikan-kebaikan, untuk menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan mudah-mudahan untuk lebih banyak memberi manfaat bagi kaum muslimin. Dan juga mudah-mudahan kehidupan yang Allah berikan ini merupakan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengoreksi segala kesalahan-kesalahan selama ini. Sangat mungkin di masa lalu bahkan hingga saat ini masih ada kesalahan-kesalahan kita dalam hal keyakinan, dalam masalah akidah. Bisa jadi masih ada kesalahan-kesalahan dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW. Mungkin juga masih ada kesalahan dalam praktek-praktek ibadah, cara wudhu kita, cara mandi janabat, cara membersihkan najis, mungkin tata cara sholat, puasa, dan lain-lainnya. Dan juga tidak menutup kemungkinan masih ada kesalahan-kesalahan kita dalam perkara-perkara muamalah, dalam transaksi jual beli, dalam berbisnis. Sangat mungkin terjadi kesalahan-kesalahan, kita masih melakukan muamalah-muamalah yang diharamkan, yang mengandung unsur maisir atau judi, yang mengandung unsur riba dan juga gharar, atau mungkin masih menzalimi orang lain. Maka kesempatan hidup yang Allah berikan ini semoga menjadi peluang dan kesempatan bagi kita untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan kita dari berbagai sisi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, umur yang Allah berikan bagi seorang mukmin, bagi kita semuanya, ini sangat bernilai dan sangat berharga. Jangan kita biarkan berlalu begitu saja tanpa adanya penambahan kebaikan dan tanpa adanya perbaikan-perbaikan dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan panjang yang umur, memberikan panjang umur dan kesempatan, serta memberikan barokah di dalamnya, sehingga kita bisa menambah kebaikan dan bisa mengoreksi segala kesalahan-kesalahan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini, pada hari ini, selain hari yang paling mulia bagi kita semuanya, hari yang paling afdol yaitu hari Jumat, bertepatan pula dengan tanggal 10 Muharram atau yang disebut sebagai hari Asyura. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asyura sebagaimana namanya berarti 10 ya. Sehingga orang Jawa menyebutnya bulan Suro. Sebenarnya dari kata Asyura artinya 10.
Ini merupakan hari yang sangat sakral, sangat diagungkan oleh berbagai kalangan, sehingga kita sebagai muslim pengikut Rasulullah SAW juga tentunya harus memiliki pegangan apa yang diyakini oleh sebagian manusia, apakah benar atau salah, maka kita timbang dengan Al-Quran dan dengan sabda-sabda Rasulullah SAW. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, hari Asyura diyakini oleh orang-orang Yahudi adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran tentara Firaun atau Firaun dan bala tentaranya. Maka sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat dari sahabat Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qudimal madinata wajadahum yasumuna yawman ya'ni Asyura. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau mendapati penduduk Madinah berpuasa pada hari Asyura, 10 Muharram. Faqalu, dan mereka mengatakan, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang agung. Wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala fir'auna fasama Musa syukran lillah. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, orang-orang berpuasa di tanggal 10 Muharram, dan mereka mengatakan ini adalah hari yang agung, di mana Allah Subhanahu wa taala pada hari itu menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan keluarga Fir'aun. Maka Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu di Madinah yang sangat kuat pengaruh Yahudi di dalamnya, ada 3 suku Yahudi pendatang di Madinah, yaitu Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah terutama. Mereka merayakan 10 Muharram atau hari Asyura dengan berpuasa sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa sebagai bentuk syukur kepada Allah atas terbebasnya dari cengkeraman Fir'aun. Bahkan pada hari itu Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam atau di Laut Merah. Maka bagi orang-orang Yahudi, hari Asyura adalah hari yang sakral, hari yang agung. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, bagi orang-orang penganut Syiah, termasuk juga Syiah di Indonesia yang notabene penganut Syiahnya adalah Syiah Imamiyah atau Syiah yang disebut Syiah Rafidhah, karena Syiah ini memiliki sekte-sekte dan pecahan-pecahan yang begitu banyak. Yang dulu awalnya Syiah ini sebuah istilah bagi para sahabat Nabi yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika terjadi sengketa antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Maka para pembela Ali disebut Syiah Ali, karena secara bahasa Syiah artinya pembela. Namun di kemudian hari Syiah memiliki akidah tersendiri, termasuk keyakinan-keyakinan yang nyeleneh, yang menyimpang dari garis kebenaran. Dan juga terjadi perpecahan di tubuh mereka sehingga Syiah ini banyak macamnya. Di antara Syiah yang paling ekstrim yang disebut Syiah Ghulat. Ya, Ghulat dari kata ghulu artinya berlebih-lebihan. Orang-orang Syiah Ghulat ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelma menjadi seorang manusia dan ini adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Saat mereka dihukum mati oleh Ali bin Abi Thalib di masa pemerintahan beliau, dibakar, maka mereka semakin yakin bahwa inilah Tuhan yang membuat neraka, ya. Ini adalah Syiah Ghulat, yaitu yang sangat ekstrim, berlebih-lebihan sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib.
Kemudian di sana ada yang bernama Syiah Rafidhah atau Syiah Imamiyah, meyakini ada 12 imam Syiah yang 11 sudah muncul, dan imam pertamanya adalah Ali bin Abi Thalib, dan imam terakhirnya yang ke-12 mereka tunggu, yang mereka yakini akan datang di akhir zaman sebagai Imam Mahdi versi mereka, bukan versi Ahlus Sunnah. Dan Syiah Imamiyah ini adalah Syiah yang terbesar yang mendapat dukungan dari negara Iran pada hari ini, dan Syiah Rafidhah atau Imamiyah ini yang mendominasi Syiah di Indonesia ini. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini diantara pecahan agama Syiah. Kemudian juga ada Syiah-Syiah yang lainnya, dan Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah adalah Syiah Zaidiyah. Mereka tidak menuhankan Ali bin Abi Thalib seperti Gulat, dan mereka tidak mengkafirkan para sahabat sebagaimana Syiah Imamiyah atau Rafidhah, tapi mereka mengunggulkan Ali bin Abi Thalib dari para sahabat yang lainnya. Jadi kalau yang Gulat menuhankan, yang Syiah Imamiyah dan juga beberapa Syiah lainnya mengkafirkan para sahabat Nabi, hanya memilih dari sekian para sahabat Nabi yang tidak dianggap kafir, diantaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian termasuk di dalamnya Salman Al-Farisi dan lain-lain. Hanya sedikit sahabat yang tidak mereka kafirkan. Sementara Syiah Zaidiyah mereka mengunggulkan saja Ali bin Abi Thalib di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syiah ini mengaku bagian dari Islam, tetapi sesungguhnya mereka adalah agama yang tersendiri dan mengklaim diri mereka sebagai seorang muslim. Padahal Al-Quran mereka berbeda dengan Al-Quran kita. Mereka memiliki Al-Quran yang lebih tebal ya. Kalau kita 6.000-an ayat, 6.236 ayat, mereka mengklaim Quran mereka ada 17.000 ayat. Berarti hampir 3 kali lipat Al-Quran yang ada pada kita. Dan mereka menuduh bahwa Al-Quran yang ada pada kita ini sudah dipotong, diedit, dibuang sehingga tersisa 6.000 ayat. Sehingga mereka punya Quran tersendiri. Dan mereka juga memiliki kitab-kitab hadis tersendiri yang tentunya mereka tentu menolak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tata cara sholat dalam masalah fikih, bukan hanya dalam masalah akidah, mereka berbeda. Sehingga para ulama diantaranya Imam Bukhari mengatakan Syiah bukan Islam. Mereka mengaku sekte dari Islam tapi sebenarnya jauh dari Islam. Maka orang-orang Syiah merayakan hari ini pada 10 Muharram, hari Asyura adalah hari di mana berkabung, karena pada hari itu terbunuhnya cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Husain bin Ali. Dan di sini Bapak Ibu jamaah sekalian perlu kita membuka kembali sejarah kaum muslimin, khususnya sejarah terbunuhnya cucu Rasulullah SAW ini, karena banyak sekali simpang siur dan sejarah yang diputarbalikkan faktanya, terutama oleh orang-orang Syiah. Bapak Ibu jamaah sekalian, secara singkat, ketika Ali bin Abi Thalib bersengketa dengan Muawiyah, kemudian akhirnya Ali bin Abi Thalib turun dari tahta khalifah, dan khalifah dilanjutkan oleh putra beliau yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan beliau hanya menjabat sekitar 6 bulan, lalu beliau menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah. Di saat Rasulullah berkhutbah, kemudian di atas mimbar dan di sampingnya ada cucu beliau Hasan bin Ali. Maka Rasulullah bersabda, ya, inna bni hadza imamun, sesungguhnya putraku ini, maksudnya cucu Rasulullah SAW, yaitu Hasan bin Ali, akan menjadi seorang pemimpin. Sesungguhnya cucuku ini akan menjadi seorang pemimpin, dan dengan sebabnya bersatulah kaum muslimin. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, karena beliau melanjutkan Khalifah Utsman yang terbunuh, maka terjadi huru-hara, perang saudara, ada perang Jamal, perang Unta, ada perang Siffin yang terbunuh di kalangan sahabat sampai 70.000. Perang saudara. Kaum muslimin terpecah menjadi 3. Ada yang mendukung Ali bin Abi Thalib, ada yang mendukung Muawiyah, ada yang abstain atau non-blok.
terpecah menjadi 3 kubu. Maka setelah Hasan bin Ali menjabat khalifah, kemudian 6 bulan berikutnya beliau menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, maka kaum muslimin kembali bersatu, yang disebut Amul Jam'i, tahun persatuan. Maka sabda Rasulullah menjadi bukti bahwa cucu beliau menjadi pemimpin dan dengan sebabnya bersatulah kaum muslimin. Maka setelah Muawiyah berkuasa cukup lama, kurang lebih 30 tahun, kemudian berikutnya digantikan oleh putranya Yazid bin Muawiyah. Maka pada saat pemerintahan Yazid bin Muawiyah terbunuh cucu Rasulullah SAW. Saat itu beliau mendapat berita dari Irak bahwa orang-orang Irak mendukung beliau untuk menjadi khalifah, sehingga beliau berangkat menuju Irak bersama 100 orang pengawal dan keluarga beliau. Para sahabat sudah mencegahnya, sebagaimana sahabat Ibnu Umar, bahkan ditangisi oleh sahabat Ibnu Umar kepergian dari cucu Rasulullah ini. Ibnu Umar mengatakan, sesungguhnya orang-orang Iraklah yang telah mendemo dan membunuh Khalifah Utsman, dan mereka juga yang telah membunuh ayahmu dan meracuni saudaramu Hasan bin Ali, dan sekarang kamu percaya kepada mereka, maka tahan, jangan berangkat, jangan percaya kepada mereka. Tapi Husain bin Ali tetap kekeh berangkat bersama 100 orang rombongan menuju Irak. Sesampainya di daerah yang bernama Karbala, beliau bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah nama tempat ini? Mereka mengatakan Karbala, yaitu sebuah padang sebelum masuk Irak. Maka beliau mengatakan, Karbala karbun wa bala. Karbun adalah kesedihan, bala adalah musibah. Beliau mengatakan Karbala adalah karbun wal bala. Maka Khalifah Yazid mendengar keberangkatan Husain bin Ali ini, memerintahkan gubernur Syam setempat untuk mencegatnya. Maka dikepunglah 100 orang ini dengan 4.000 pasukan. Sehingga tidak layak untuk dikatakan sebagai perang, tapi ini adalah sebuah pembantaian. Seluruh yang 100 orang itu dibantai habis, tidak tersisa, termasuk Husain bin Ali bin Abi Thalib yang akhirnya kepala beliau dipenggal dan dipisahkan dari jasadnya, kemudian kepalanya diberikan kepada gubernur setempat. Sehingga sampai hari ini masih misteri, karena tubuh beliau dimakamkan di Karbala, tapi kepalanya wallah alam ada di mana. Sebagian orang-orang Syiah mengatakan sudah disatukan dengan jasad beliau, sebagian lagi selain orang-orang Syiah menyatakan bahwa kepala beliau dikubur di tempat lain, ada yang mengatakan di Syam, di Irak dan lain-lainnya. Wallahu alam. Namun intinya pada hari nahas tersebut, di mana beliau dan seluruh pengikut beliau dibantai, dibunuh, sehingga pada hari itu dirayakan oleh orang-orang Syiah sebagai hari berkabung mereka, yaitu pada hari Asyura yang juga bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Namun ritual mereka pada hari ini, seandainya kita bisa melihat dari dekat, perayaan yang sangat mengerikan. Selain mereka meratapi kematian Husain bin Ali, mereka juga melukai diri mereka, melukai badan-badan mereka. Menurut mereka, pada hari Asyura itu siapapun yang melukai dirinya, badannya, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin parah lukanya, semakin besar pahalanya. Ini mereka ada yang mencambuk badannya, ada yang menebas punggungnya atau membacok tubuhnya sendiri sampai berdarah-darah. Dibacok, berdarah, baru dirawat. Itu dilakukan oleh penganut Syiah Imamiyah ini. Semakin parah lukanya, semakin besar pahalanya. Bahkan mereka juga tega melukai bayi-bayi mereka. Harimau atau singa saja tidak ada yang melukai anaknya, tapi mereka melukai bayi-bayi mereka sendiri. Maka di mana letak akal mereka? Dan mereka mengklaim bahwa itu adalah ajaran Islam, padahal bukan dari ajaran Islam. Maka inilah terjadi pada 10 Muharram. Bila ingin melihat lebih detail bisa buka di kitab YouTube mungkin ya, di Google atau di YouTube, nanti ada adegan-adegan bagaimana mereka itu merayakan hari Asyura dengan melukai diri-diri mereka masing-masing. Ini yang kedua, hari
Asyura dirayakan. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang Syiah. Yang ketiga oleh sebagian orang-orang kejawen ya, dari bangsa kita, dari suku kita, dari Jawa. Di mana bulan Syuro atau bulan Muharram dianggap bulan yang keramat, bulan yang tidak boleh bersenang-senang di dalamnya, bulan yang penuh bala, penuh dengan malapetaka. Sehingga orang-orang yang masih yakin dengan kejawen tidak akan ada yang mau mengadakan pesta di bulan Muharram ini. Jadi panjenengan bebas buwuh bulan Muharram ini ya. Sangat sedikit yang tidak percaya ya, karena yang mayoritas percaya bahwa bulan ini tidak boleh pesta, tidak boleh mengadakan acara pernikahan, khitanan dan lain-lainnya. Ya, maka ini kepercayaan pada suku Jawa. Dan mereka meyakini bahwa bulan ini bulan yang tidak atau pantang untuk bersenang-senang. Sehingga sebagian mereka mengadakan ritual-ritual mulai dari malam 1 Syuro. Ya, jadi misalkan akhir di bulan Zulhijjah mau malamnya besok malam itu ada malam 1 Syuro, besoknya 1 Muharram, maka banyak ritual dilakukan. Di antaranya ada ritual kumkum, yaitu berendam di sungai di sekitar Keraton Kasunanan Solo. Itu mulai sore sampai besok pagi berendam di sungai. Mudah-mudahan tidak masuk angin ya. Itu selama semalam. Kemudian juga sebagian atau bahkan semuanya yang meyakini saatnya memandikan pusaka, ya, berupa keris, tombak, ya, dan lain-lainnya dimandikan pada tanggal 1 Muharram itu mulai dari malam hari sampai pagi harinya. Dan juga ada ritual gerbek suro ya diantaranya dengan membawa atau melepaskan kerbau bule yang dipanggil namanya Kiai Slamet, jadi arak keliling kota. Ya. Dan itu, insya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian, itu kerbau sangat disucikan. Ya. Ketika dimandikan, air bekas mandinya itu dijadikan barang yang bertuah, gitu ya, semacam jimat airnya. Bahkan konon ya, ini saya belum melihat langsung tapi banyak saksi mata yang menulis ketika kebo ini buang kotorannya pun jadi jimat. Ya, jadi dikeramatkan. Dan juga masih ada ritual-ritual lain, diantaranya upacara larung dengan menyembelih kerbau atau mungkin sapi, kemudian kepalanya dihanyutkan di laut selatan untuk ngalap berkah ya. Untuk persembahan. Ini banyak sekali ritual-ritual pada bulan Muharram ini. Dan juga orang-orang banyak yang bersemedi di gunung-gunung tertentu atau di air terjun atau di mana saja. Maka ini diantara keyakinan dari beberapa kelompok manusia tentang 10 Muharram, yaitu Yahudi, kemudian orang Syiah dan juga orang-orang kejawen. Bagaimana dengan kita kaum muslimin? Tentunya ada panduan dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mendengar jawaban dari orang-orang Madinah dalam hadis riwayat Muslim bahwa hari itu di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah, maka faqala, Rasulullah bersabda, ana aula bi Musa, saya lebih berhak dari Nabi Musa, atau saya lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa. Ya. Fasamahu wa amara bisiyami, maka Rasulullah berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada 10 Muharram. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan afdhalus siyami siyamu syahrullahil muharram. Seutama-utamanya puasa atau puasa yang paling utama adalah puasa pada bulan Muharram ya, atau disebut dengan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang lain puasa Asyura ini yukaffirus sanatal madiyah. Fadilahnya, keutamaannya menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Tepatnya itu pada hari ini. Mudah-mudahan saya dan panjenengan pada hari ini puasa sunnah. Dan juga dalam bentuk atau untuk bentuk menyelisihi orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi puasa juga pada tanggal 10, maka Rasulullah menganjurkan untuk berpuasa sehari sebelum atau setelahnya atau nyambung 3 hari.
Jadi ada beberapa pilihan. Yang benar adalah 3 pilihan. Yang pertama puasa 3 hari. Tanggal 9, 10, 11. 9, 10, 11. Atau kita pilih 2 hari, bisa 9, 10 atau 10, 11. Ini untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Atau hanya tanggal 10 saja hari ini, juga sesuai dengan hadis yang tadi, yaitu menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Maka diutamakan yang ada tambahannya ya, terutama yaitu tanggal 9 dan 10. Karena yang tanggal 9 yang disebut puasa Tasu'ah, ini dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW sudah meniatkan diri beliau untuk berpuasa di tahun depan, namun keburu wafat sehingga beliau belum sempat mengamalkannya, namun sudah berencana mengamalkan puasa Tasu'ah, yaitu puasa tanggal 9 Muharram. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, bagi kita kaum muslimin, kita percaya bahwa bulan Muharram adalah bulan suci di antara 4 bulan yang lainnya, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab selain bulan Ramadan. Kemudian kita juga percaya bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kita berpuasa di bulan Muharram khususnya pada tanggal 10, dan lebih baik diiringi sehari sebelumnya yaitu tanggal 9 dan 10. Dan juga tentunya memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya seperti sedekah dan lain-lainnya. Maka inilah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hendaknya kita cermat dalam memilih amal-amal. Apakah amal tersebut ada perintahnya dari Rasulullah SAW atau tidak? Maka jika tidak ada, kita tinggalkan dan mencukupkan diri mengamalkan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bagi kita yang berpuasa pada hari ini, puasanya diberi kemudahan dan kelancaran, dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.